Baik, terima kasih Bu Hilda. Mohon maaf. Ya, baik, kita kedatangan 3 tamu, kawan kita, dan beliau sudah pasti mempunyai skillnya di bidang masing-masing. Saya akan panggil yang pertama Bapak Bapak tadi ada di sini saya melihat Bapak Januradi Adi. Selamat siang Bang Adi. Bisa mendengar? Ya. Halo Ya. Bang Adi. Ya, Ya. di mana Bapak? Saya pin dulu. Baik, yang kedua saya panggil Mas Hermawan dari Serikat Buruh Migran Indonesia. Apakah sudah di sini? Ya, Mbak Dali. Ya. Sebentar, saya cari dulu biar saya. Bang Arif, siap? Siap, Mbak Leli. Bentar, ya sebentar ada Bang. Nanti kita semuanya kebagian waktu. Oke, baik. Bapak Ibu di sini sudah ada 3 orang-orang yang hebat yang sudah mumpuni di bidangnya masing-masing. Mungkin dari ketiga bapak-bapak yang ada di depan kita mungkin bisa memberikan sedikit sharing tentang UMKM, Go UMKM ini, dan mungkin bisa sedikit menanggapi juga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Aziz maupun Ibu Hilda. Monggo silakan. Mungkin dari Pak Bang Adi dulu, silakan Pak. Oke. Terima kasih sebelumnya kepada Mbak Leli yang telah memberitahu dan mengundang saya untuk bisa masuk ke dalam forum ini. Suara saya jelas ya? Jelas sekali Bang. Jelas ya? Ya. Ini untuk menanggapi ya Mbak Leli, atau ada spesifikasi arahan? Ya sharing aja Bang. Sharing aja, ya? Sekalian menanggapi. Betul. Ya, mohon izin kepada dan mohon hormat yang tadi kepada pemateri atau narasumber, semoga dan peserta, kawan-kawan peserta, semoga kita dalam kondisi yang baik-baik saja dari sisi apapun, walaupun memang faktanya sulit, terutama kita yang kelas menengah ke bawah, karena saya yakin untuk kelas menengah ke atas, terutama pejabat-pejabat kita, tidak ada gajinya yang dipotong, gitu. Mengenai isu kita kali ini terkait Go UMKM, atau ada tema spesifikasi Mbak Leli diskusi kita kali ini Mbak Leli? Nggak ada Bang. Nggak ada ya? Nggak ada Bang. Jadi ya nggak ada. Jadi kita memang kita ingin belajar dan sharing, dan juga bukan hanya sekedar sharing dan belajar, tapi bagaimana supaya kita semua yang pemula ini bisa mendapatkan pendampingan, itu yang pertama ya. Dan tentunya juga mungkin sebagian juga butuh support modal seperti itu. Terima kasih. Oke. Berarti teman-teman di sini semuanya pemula ya Mbak ya? Atau ada yang sudah lebih dari 2 tahun? Mungkin sudah yang lebih Pak. Enggak ada ya? Tapi pada prinsipnya mungkin kebanyakan pemula. Ya, kalau saya diminta untuk menanggapi, kemudian juga memang saya sebagai pelaku UMKM dari beberapa jenis usaha, ya saya kira yang pertama, kita tidak usah berharap pada pertolongan negara ya, karena dari dulu sampai sekarang kenyataannya program-program pemerintah yang dilakukan untuk mengembangkan UMKM hanya berorientasi pada proyek, tidak berbasis pada ketajaman atau semangat melahirkan dan mengembangkan UMKM. Kalaupun ada secara redaksional, itu hanya secara redaksional saja. Itu. Jadi yang pertama bagi saya, kalau kita hari ini sebagai pelaku usaha, kita abaikan saja dulu
kehadiran negara. Gitu. Tidak usah berharap di sana karena nanti akan kecewa. Kalau kecewa itu nanti akan berdampak pada mental kita yang akhirnya sulit untuk optimis karena kalau mengetahui kenyataan bahwa berharap atas bantuan atau fasilitas pemerintah ya sangat sulit. Nah, ya jadi yang pertama, kalau mau jadi pelaku usaha, ya kita tidak usah anggap saja negara itu tidak ada, gitu. Pemerintah itu tidak ada. Gitu. Yang kedua, karena pelaku usaha itu bagi saya bukan zona nyaman, ya kita bukan bekerja kemudian digaji, maka pelaku usaha bukan dalam tempat atau bukan berdiam dalam zona nyaman. Sehingga karena dia tempatnya bukan zona nyaman, sehingga membutuhkan mental yang struggle, membutuhkan perjuangan yang keras. Nah, perjuangan yang harus dilakukan itu bukan perjuangan yang biasa-biasa saja. Gitu. Tadi kalau ada pemateri yang sempat memaparkan tadi, ada soal modal, soal jaminan, soal akses. Ketiga itu kan bagian utama yang harus dimiliki dan dicapai oleh pelaku usaha. Cara mencapai itu kan tidak mudah, gitu. Maka kitanya memang harus struggle dalam arti kalau bukan kita yang memperbaiki diri kita dari sisi pemikiran, ide, kalau bukan kita yang melakukannya, karena tadi kalau misalkan dibilang kita berpartner saja, kita sharing saja, gitu. Itu kan ada dampaknya ya. Dampaknya itu kan mengurangi keuntungan, mendelegasikan pekerjaan ke seseorang itu kan tidak mudah ya. Belum lagi apakah orang itu nanti bisa dipercaya, gitu. Artinya kalau kita betul-betul hanya bisa mengandalkan diri sendiri, ya artinya semua itu memang harus bisa kita kerjakan sendiri dari mulai proses produksi sampai jualan. Dari mulai proses produksi itu yang bermacam-macam jenis produksi ya, kemudian manajerial SDM, manajerial keuangan, sampai penjualan itu ya kita memang harus bisa langsung, kitanya harus bisa langsung pelaku usahanya. Kalau sudah kita bisa langsung, masalah-masalah berikutnya seperti kita misalkan kita punya modal untuk mendelegasikan atau mempekerjakan seseorang, ya kita bisa kontrol, kita bisa tahu di mana titik-titiknya. Jadi sebisa mungkin dari produksi sampai penjualan, kita pernah alami dulu sendiri, kita harus kerjakan dulu itu sendiri semua, kita harus tahu dulu sendiri itu semua dari A sampai Z-nya. Supaya nanti kalau misalnya berpartner atau mempekerjakan orang, kita sudah tahu di mana titik-titik rawannya. Tadi ya, kemudian selain tadi mental, ya menurut saya pelaku saya sih kalau mendengar para motivator atau pelatih UMKM, saya lebih condong mempercayai apa yang dikatakan Bob Sandino ya. Beliau tidak berteori, beliau berbicara sesuai dengan experience-nya. Beliau lahir dari, ya maksudnya terlepas dia tiba-tiba disulap atau tidak, itu yang jelas apa yang dia sampaikan menurut saya ya patut dijalankan, seperti jangan cengeng, kalau tidak ada modal, kalau ada modal kita juga harus sudah tahu bisa diapakan. Kalau belum punya pengetahuan, kalau sudah punya modal tapi belum punya pengetahuan, cari pengetahuannya. Yang jelas kalau kita mau menjadi pelaku UMKM di negara kita, jadi begini, kenapa saya sedikit tadi menyinggung soal pemerintah atau negara, karena
negara lain yang saya sebut saja, yang saya pernah mendengar cerita dari kawan-kawan, yaitu Tiongkok, bisa membuat sistem yang memang mendukung pelaku UKM dengan berbagai macam treatment ya. Nah, di kita belum ada treatment yang mendukung, belum ada sistem yang mendukung ke arah itu. Nah, sehingga bagi saya untuk pelaku UKM yang hidup di Indonesia ya cukup mempunyai tantangan yang berat. Gitu. Tapi bukan tidak bisa, karena kalau saya hitung 10 orang yang melakukan pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah, mungkin saya kira yang jadi cuma 1 atau 2, itu pun paling banyak. Jadi masih kebanyakan pelaku usaha yang memang betul-betul bisa jadi, itu memang lahir dari luar dari treatment pemerintah, yang memang dia struggle. Nah, kalau itu sih yang tanggapan saya sih seperti itu sih, Bu Leli atau kawan-kawan yang lainnya. Sementara seperti itu. Baik Bang Adi, terima kasih. Selanjutnya mungkin Mas Ernawan, silakan. Baik, terima kasih Mbak Leli. Selamat sore Bapak Ibu dan kawan-kawan. Salam hormat untuk Kang Aziz dan Bu Hilda serta kawan-kawan semuanya yang ada di forum ini. Saya mengapresiasi apa yang telah dipaparkan oleh Kang Aziz, Bu Hilda dan juga penanggap dari Mas Aldi. Kami juga selaku sebelumnya kami memperkenalkan diri ya Mbak Leli, barangkali kawan-kawan ada yang belum tahu bahwa saya aktif di Serikat Buruh Migran Indonesia ya. Kebetulan sama kawan-kawan saya dikasih amanah sebagai koordinator pemberdayaan ekonomi. Saya bercerita dulu terkait dengan pelaku UMKM yang secara individu dulu, yang dulu pernah saya alami, bahwa seperti apa yang disampaikan Kang Aziz, Bu Hilda dan Mas Adi tadi, itu semua sangat penting untuk kita ketahui bersama, bahwa untuk kita mau sukses menjadi pelaku UMKM yang berangkat dari nol, itu kuncinya adalah dari mental. Motivasi dari luar, baik dari Kang Aziz, Bu Hilda, atau dari pemerintah, banyak pelatihan dan lain sebagainya, kalau motivasi dari individu ini tidak membuka diri, ya kita akan lalu saja masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, begitu. Jadi mental sebagai pengusaha ini yang harus ditanamkan kepada kawan-kawan, apalagi semacam kita ini adalah background-nya adalah buruh gitu Mbak Leli ya, yaitu buruh migran gitu ya. Nah, untuk merubah pola pikir dan perilaku buruh menjadi pengusaha ini benar apa yang disampaikan Mas Aldi, bahwa tantangannya ini cukup luar biasa. Untuk merubah perilaku buruh menjadi pengusaha ini harus telaten gitu ya. Jadi kebiasaan buruh ini pada teknis. Jadi mengerjakan apa yang diinstruksikan. Sedangkan pelaku UMKM ini adalah pengusaha. Jadi bagaimana kita mulai belajar dari pengusaha. Nah, namun jangan hal ini menjadi sebuah hal yang wow, yang terlalu berat gitu ya. Menurut kawan-kawan bahwa untuk menginjak hal ke sini itu sulit. Mulailah dari hal yang sekecil apapun yang kawan-kawan bisa. Nah, jangan kawan-kawan gampang tertarik dengan apa ide kawan yang lainnya. Ya kembalilah pada diri sendiri, apa yang kawan-kawan punya, apa yang kawan-kawan inginkan, itu aja. Misalkan kawan-kawan mau bikin terasi, nah background kawan-kawan apa? Oh iya, di sana bahan baku ada, kemudian saya bisa masak terasi itu untuk menjadi terasi yang memang bagus, ya udah itu aja diyakini. Begitu juga kawan-kawan yang di potensi pertanian bawang merah misalkan, udah tak bikin aja bawang goreng, ya udah tekun itu aja. Nah kalau sudah itu dijalani, kawan-kawan jangan tergiur dulu dengan ide bisnis yang lain begitu. Nah terkait dengan modal, benar apa yang dikatakan oleh Bu Hilda sama Mas Aldi, saya sepakat itu. Jadi kawan-kawan jangan pikirannya itu gini, saya mau sukses harus ada uluran tangan, baik itu dari orang lain maupun dari pemerintah terkait modal. Nah, belajarlah kita itu mandiri aja.
Saya mengalami kok bahwa saya ini jadi pengusaha, walau itu pengusaha jualan di pasar dengan beralaskan trotoar, itu pernah saya alami. Itu saya sama sekali tidak ada modal rupiah gitu ya. Modal saya hanya duit gitu loh. Bukan rupiah Mbak Leli, duit. Nah, ya, kalau orang mau sukses modalnya duit seperti yang disampaikan Bu Hilda tadi, yaitu doa, usaha, iman dan takwa. Gitu. Nah, kalau mau pingin sakti dan lebih bikin sukses harus dikasih jimat dong. Jimatnya ake. Barangkali Kang Aziz ini pakai ake itu. Gitu ya. Jadi aktivitas, kreativitas, inisiatif, dan komunikatif. Nah, itu sudah teman-teman harus pegang teguh itu. Saya yakin itu akan ketemu. Nah, kemudian teman-teman kalau sudah punya niatan ingin memulai usaha dari apa saja, catat sebanyak-banyaknya di kertas dan itu baca setiap hari. Nah, itu menanamkan mental dan mindset kawan-kawan untuk mencapai itu. Dan untuk mencapai itu pasti harus segera dipraktekkan, gitu ya. Jangan teman-teman harus terbanyak termenung, dihantui dengan ketakutan, kalau gagal nanti bagaimana, nanti kalau nggak bisa bagaimana. Mulai saja, itu. Dan itu saya lalui, gitu ya. Pada saat saya tidak tahu bagaimana ilmu pemasaran, saya hanya membawa jamur, saya beli jamur 5 kilo, saya bungkusi 1 onan, Mbak Leli. Saya bawa ke pasar. Nah, bahkan jamur itu tidak saya beli. Ada teman saya, jamurnya ini meluber nih. Pasar dia pelanggannya itu nggak bisa membawa semuanya karena panennya pas barengan gitu. Jamur kan gitu, kalau lagi keluar bareng itu langsung dulu gitu ya. Nah, akhirnya saya bawa tuh, coba 5 kilo saya kemasin, saya silirin, saya belikan plastik es. Saya bawa ke pasar pada saat itu. Saya bingung bagaimana saya jualnya. Itu saya nggak punya pikiran bagaimana saya harus menawarkan. Modalnya nekat, gitu ya. Ternyata benar apa yang disampaikan Bu Helda. Kalau orang kepepet, itu energi positif dari diri kita ini akan keluar otomatis sudah, gitu ya. Jadi rasa malu, urat nadi rasa malu ini sudah hilang, putus sudah, gitu ya. Nah, disitulah saya ternyata termotivasi oleh apa yang saya lakukan. Jamur 5 kilo saya kemasi 1 on 100 gram, ini kan jadi banyak nih. Tidak sampai 1 jam habis Mbak Leli. Nah, tapi tidak serta-merta itu tiba-tiba jamur saya kemasi, saya ke pasar itu langsung habis, tidak. Nah, ini kita harus punya strategi nih. Kita harus survei dulu. Jamur di pasar itu dijual dengan harga berapa nih? Gitu. Jadi kita harus pandai menentukan HPP. Nah, kawan-kawan UMKM kalau mau sukses harus pastikan HPP-nya ini dengan detail, dengan pasti. Jangan sampai kita menjual terlalu murah. Kalau terlalu murah kita rugi dong. Kalau terlalu mahal, ya kita akan pindah gudang saja dari rumah, pindah ke gudang, nanti kembali lagi ke rumah begitu. Nah, ini survei pasar ini sangat menentukan kawan-kawan gitu ya. Nah, lagi-lagi kawan-kawan UMKM mantan Purna BNI ini sebenarnya banyak potensinya, semua punya potensi, semua punya skill gitu ya. Yang bisa masak sambal, bikin sambal bisa, yang bisa masak keripik, bikin keripik bisa, bikin keripik, yang batik bisa batik. Nah, tapi keberanian teman-teman ini yang kurang. Teman-teman dihantui dengan apa? Dengan saya nanti masarkannya kemana? Ini yang sering jadi trouble itu teman-teman ini, ibarat saya bilang, maaf ya, kalau orang Jawa bilang kodok nu jero batok gitu ya. Jadi teman-teman itu menjustis dirinya itu seperti itu. Jadi ngerti ini iki tok gitu loh, tidak mau berkomunikasi dengan seperti inilah, misalkan akhirnya kena Kang Aziz, Bu Hilda, Mbak Leli dan sebagainya. Disitulah akhirnya nanti akan ada solusi sebuah pasar begitu ya. Dan kami di SBMI pun juga mengakomodir kesulitan kawan-kawan terkait pasar. Maka dari itu di SBMI melalui kooperasinya kita bikin konsep minimarket semi grosir gitu ya. Nah, minimarket semi grosir ini salah satunya adalah membantu memasarkan produknya teman-teman. Nah, tapi setelah itu kita lakukan, lagi-lagi teman-teman ini kadang masih takut, Pak, bagaimana nanti saya belum punya izin nih, bagaimana nih saya desainnya kurang bagus gitu. Nah, saya buka lebar kepada teman-teman, bisanya teman-teman apa?
Bisanya katakan bikin bawang goreng, nggak ada kemasannya, nggak usah dikemasin dong. Kirim saja ke SB Mimat, Gronjongan, Curahan, nanti tak kemasannya. Gitu ya. Nah, setidaknya di sini saya berusaha membangkitkan kawan-kawan untuk memulai gitu ya. Jangan terhinggapi dengan rasa takut nanti nggak harus sempurna untuk memulai usaha itu. Nah, sempurnanya nanti kalau sudah berjalan step by step, tahapan-tahapan akan kita lalui seperti yang disampaikan Kang Aziz, Bu Hilda, tadi ada tahapan-tahapan. Tahapan itu akan otomatis akan kita eksplor kemampuan kita gitu. Kita akan menggandeng teman, bahkan kalau bisa kita berkomunitas melalui koperasi misalkan. Itu akan menjadi solusi gitu ya. Kita mau buka toko dengan modal 500 atau 1 juta nggak akan bisa. Tapi kalau kita punya 20 orang, 1 jutaan, 20 setidaknya bisa. Nih kita belanja bahan baku untuk UMKM kita. Apa sih? Tepung, minyak, misalkan gula. Nah, kalau kita beli eceran, mahal tuh. Ya, gula bisa 12.000, 12.500. Tapi kalau kita patungan, digandeng beli 1 sak, cuman ketemunya 10.500-an. Nah, marginnya ini bisa dijadikan sebuah kas komunitas. Ini akan memperkuat permodalan kawan-kawan. Gitu. Nah, dari SBMI Mart, minimarket semi grosir ini awalnya sederhana sekali kawan-kawan. Kita hanya kumpul-kumpul, kemudian menginventarisir kebutuhan. Pikiran kita hanya makan, minum, dan mandi. Setiap hari kawan-kawan makan, setiap hari kawan-kawan mandi, dan itu kita organisir. Butuh beras, butuh minyak, butuh gula, butuh sabun, pasta, dan lain sebagainya. Nah, selama ini kawan-kawan kan belinya sendiri-sendiri nih, begitu ya. Nah, kalau sendiri-sendiri eceran. Nah, setelah kita organisir, satu keluarga habisnya berapa berasnya 1 minggunya, 1 bulan. Kalau ini kita organisir 1 kecamatan begitu, ada orang 500, sudah berapa ton 1 minggu. Dan ini sudah terimplementasi, kita jalankan. Nah, harapan kami kawan-kawan jangan merasa minder gitu ya. Mulailah gitu. Saya hanya bisa menyampaikan seperti itu kepada forum ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kang Aziz, Bu Hilda itu menjadi inspirasi kawan-kawan untuk memulai. Jangan itu dicerna semuanya, bingung nanti kawan-kawan. Mulailah dari yang Anda bisa. Setidaknya apa yang disampaikan Kang Aziz dan Bu Hilda ini sebagai inspirasi gitu ya. Inspirasi ke depannya, oh target saya nanti begini. Ibarat kita sebagai karyawan, target saya harus jadi direktur. Loh, mana bisa kita jadi direktur, wong ijazah kita SMA. Bisa, saya sudah membuktikan itu. Selama teman-teman punya mental yang cukup bagus. Saya harus bisa menjadi orang yang nomor 1. Itu tanamkan di pikiran kita. Setiap kita kemanapun, tanamkan. Mau ke kamar mandi, nyanyi seperti itu. Mau tidur, nyanyi seperti itu. Nah, di situ nanti secara tidak langsung kawan-kawan sudah mendidik diri kita. Bahwa diri kita ini kan terbelah 2. Ya, di pikiran kita ini ibarat perusahaan. Nah, perusahaan itu dikuasai oleh 2 orang mandor atau supervisor. 1 supervisor yang pikirannya negatif aja, sukanya ngoreksi jeleknya orang, sukanya ngoreksi jeleknya pemerintah misalkan. Yang 1 sukanya positif pikirannya gitu ya, tidak mau membuang-buang waktu, selalu ingin belajar, selalu ingin mencoba. Nah, tergantung diri kita sebagai perusahaan, mana yang mau kita perankan nih? Mandor yang negatif atau yang positif? Kalau kita sering melamun, merenung, hanya kesulitan-kesulitan terbayang, gelisah, dan sebagainya, ya kita akan jadi seperti itu, gitu loh ya. Diri kita adalah, ya kembali pada diri kita. Oke, terima kasih Mbak Leli atas waktunya, dan kami kembalikan kepada Mbak Leli. Terima kasih, selamat sore. Baik, sangat luar biasa sekali. Ini bahas lagi yang sederhana, tapi benar-benar mengena ke, saya rasa menjadi penyemangat. Jadi benar juga kata Ibu Hilda, seperti yang disampaikan Ibu Hilda, kita harus mempunyai semangat yang mempunyai jiwa the power of the kepepet. Benar, itu harus benar-benar harus kita, tidak usah menunggu kita pulang ke Indonesia, tapi sekarang juga kita bisa memulai dengan bekerjasama dengan teman-teman kita atau keluarga kita yang ada di Indonesia. Terima kasih Mas Ernawan. Sekarang saya akan berlanjut ke Pak Arif Darmawan. Mungkin bisa sharing, kemarin saya dengar di grup katanya akan ada yang Bang Arif akan membantu teman-teman untuk semacam
pelatihan digital atau bagaimana? Mungkin bisa disampaikan, Ma'arif, silakan waktu dan tempat. Terima kasih. Terima kasih Suara Mbak Leli. Udah. Sama-sama. Oke. Terima kasih Mbak Leli, Pak Ajis, Bu Hilda, dengan kawan-kawan yang lain. Ini saya tadi barusan mendengar Pak Ernawan, ini keren bener ini. Motivasi yang hebat, motivasi yang membangunkan diri sendiri untuk segera memulai. Oke, perkenalkan, nama saya Arif Darmawan. Saya sendiri sebenarnya bingung, profesi saya apa ini. Saya sebenarnya bidang saat saya kuliah dulu, itu bidangnya desain grafis dan multimedia. Tapi bekerja itu di salah satu perusahaan industri strategis pertahanan di Bandung. Nah, sekarang yang saya urusin adalah para petani transmigran. Saya ketua umum di Yayasan Pangan Terpadu Indonesia, yang saat ini sedang menggarap sebuah pilot project di Kalimantan Tengah dengan luasan 13.500 hektar dengan 5.000 petani. Sebenarnya apa yang kami jalankan itu adalah hanya sekedar merubah paradigma yang selama ini sudah terjadi di Indonesia. Ketika para petani, pelaku UMKM itu terbuai dengan bantuan-bantuan dari pemerintah, kita merubah paradigma itu bahwa ide dan kreativitas kita mulai dari tingkat bawah, dari para petani itu sendiri. Banyak prospek yang bisa kita kembangkan di tingkat petani, di tingkat desa. Karena sesuai dengan arahan dari pembina kami, Profesor Ambar Pertiwiningrum, bahwa desa itu harus bisa menjadi sokoguru ekonomi Indonesia. Nah, makanya kemarin saya komunikasi dengan Mbak Leli dalam kegiatan Go UMKM ini. Saya akan menawarkan diri di sini. Secara gratis lah ya, saya anggap gitu. Saya ingin melakukan sebuah pelatihan desain grafis untuk kemasan, termasuk produksi kemasan di tingkat UMKM. Ya, saya sih fokus sementara ini di grup yang akan kita bangun saat ini. Apalagi dengan penjelasan Pak Ajis tadi, Kang Ajis atau Gus Ajis ya. Nah, itu ada rencana untuk toko Indonesia. Oh, itu saya gila itu. Itu ide gila yang memang harus kita realisasikan segera itu. Disitulah kita bisa menampung semua produk. Nah, terkait dengan desain produk kemasan, yang saya tahu kemasan itu menjadi salah satu ikon yang paling dominan ketika kita memasarkan. Tetapi yang perlu kita perhatikan juga adalah bahwa kontinuitas dari produk itu sendiri. Ya kan? Nah, saya menawarkan diri untuk memberikan sebuah pelatihan, misalkan untuk wilayah Jawa Timur, ayo monggo kita kumpul di mana nanti saya datang dari Bogor, kita pelatihan di sana. 3 hari mungkin cukup. Memang ada beberapa yang secara mudah banyak yang kita bisa gunakan, selain ada Canva, ada PicArts, ada CorelDRAW, ada Photoshop, ada Illustrator dan segala macamnya. Semua akan kita godok di sana. Saya menawarkan diri bagi kawan-kawan di Jawa Timur kah, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ayo monggo kita kumpul bareng-bareng di satu tempat. Nanti setelah PPKM darurat ini selesai, yuk kita mulai untuk melakukan itu semua. Dari mulai cara mendesainnya, penguasaan aplikasinya, terus cara kita men-setting ukuran kemasan itu seefisien mungkin, bahan baku yang akan digunakan apa,
teknik pengemasannya bagaimana, alatnya bagaimana, karena semuanya itu saya kira saat ini sudah banyak peralatan kemasan yang bisa dijalankan di rumah sendiri yang murah meriah. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kang Ajis dan Bu Hilda tadi, saya terus terang agak sedikit terguncang ini. Terguncang artinya bahwa semua yang disampaikan itu memang asumsi kita selama ini banyak dianggap bahwa semua dari sisi modal itu kita agak kesulitan. Tetapi dengan paparan penyampaian dari Kang Ajis, Pak Ernawan, Bu Hilda, Mas Adi, dan semuanya itu kita semakin yakin bahwa mungkin sisi permodalan bisa kita siasati dengan berkolaborasi. Saya kira kunci utama dari semuanya itu adalah bagaimana kita mau bersama-sama menggarap semua produk-produk UMKM ini bisa tampil ke permukaan. Ya jangan kalah lah dengan bir brand. Susu sapi berlogo beruang, iklannya naga. Nah, itu kan agak bingung juga dengan hal seperti itu. Tapi ya itulah teknik promosi mereka. Saya tidak berpanjang lebar, Mbak Leli, tapi saya hanya sedikit di situ tadi saya menawarkan diri, jika berkenan, ayo monggo kita belajar sama-sama untuk desain grafis, untuk produk kemasan dan produksi kemasan untuk UMKM di ya kita coba dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat deh. Ada daerah lain ya mungkin mahalnya di ongkos ya. Saya kira itu aja Mbak Leli. Terima kasih untuk kesempatan siang ini. Baik Bang Ajis, terima kasih. Nanti bisa di-share ulang info ini Bang, karena banyak juga yang nggak bisa ikut acara di grup. Di grup ada 100 lebih, tapi ada yang banyak terkendala oleh koneksi. Jadi nanti teman-teman akan menyimak acara ini melalui YouTube. Jadi tolong Bang Arif untuk di-share ulang nanti ya Bang ya, di grup.